kita nggak lama-lama ya, karena saya kira semuanya sudah paham. Ya, saya ingin menjembatani dulu aja, yaitu hubungan antara hukum dan demokrasi. Kemarin dalam materi sebelum tengah semester tentunya bicaranya adalah hukum, khususnya adalah hukum tata negara. Nah, hukum tata negara juga hukum kan gitu. Nah, kemudian variabel yang berikutnya adalah demokrasi. Jadi hukum tata negara dan demokrasi dalam konteks ini kita perlu melakukan konjugasi atau menghubungkan antara HTN dan demokrasi. Nah, yang pertama ada sebuah hipotesa, dan ini kalau kita rasakan, memang dari sisi filsafatinya ya seperti inilah nanti akan terjadi, yaitu demokrasi tanpa hukum itu adalah anarki, dan hukum tanpa demokrasi adalah represi. Demokrasi tanpa hukum adalah anarki. Kenapa demikian? Karena dalam demokrasi itu intinya adalah people. Intinya adalah human, adalah manusia. Nah, manusia yang tidak terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum, maka dia akan bisa berkehendak sesuai dengan hasratnya, keinginannya, kemauannya. Karena dia basisnya adalah manusia. Kita kembalikan lagi ke teori awal tentang sosiologi, yaitu homo homini lupus. Manusia itu adalah mangsa bagi manusia yang lain. Nah, itu kalau demokrasi tidak diikat oleh aturan, akan terjadi anarki. Contoh kecilnya, misalnya ketika terjadi demonstrasi yang anarkis, sehingga wartawan sering menyebutnya anarkistis. Itu karena melambangkan situasi kumpulan manusia yang menyampaikan pendapat, kemudian melakukan kehendaknya sendiri berupa perusakan-perusakan benda maupun penganiayaan terhadap manusia yang lain yang tidak relevan dengan hukum. Dalam hukum pasti kan dilarang untuk merampas hak orang lain. Baik itu hak hidup, hak kepemilikan, itu kan hukumnya begitu. Tapi kalau demokrasi saja, tanpa ada ikatan hukum tadi, yang terjadi adalah anarkisme. Nah, ini satu hal soal demokrasi tanpa hukum. Sehingga penting ketika kita selesai mempelajari HTN, kemudian kita memahamkan itu ke dalam konteks sosio-antropologinya, ke konteks masyarakatnya. Dari sisi kemasyarakatannya bagaimana? Nah, bagaimananya itu adalah ketika masyarakat itu berkelompok, kemudian membuat susunan, baik itu susunan organisasi kecil sampai susunan organisasi besar yang namanya negara, yaitu harus berdasar atas hukum. Kita sudah punya banyak pengalaman dari beberapa abad perkembangan negara, kalau kita belajar ilmu negara, mulai dari teorinya Machiavelli, yang negara itu adalah penindas bagi rakyatnya. Jadi negaranya negara anarki. Itu karena negaranya dijalankan tanpa berdasar atas hukum. Nah,
Dan sebaliknya, hukum tanpa demokrasi adalah represi. Maksudnya bagaimana ini? Hukumnya ada, tapi membuat hukum itu tidak melibatkan rakyat, tidak ada pelibatan masyarakat. Sehingga hukum itu hanya menjadi wakilnya atau penyaluran hasrat dari penguasa. Nah, kalau hukumnya seperti itu, maka isinya hukum adalah kehendak penguasa. Isinya hukum itu adalah kehendak penguasa. Nah, dari sinilah kemudian mengakibatkan bahwa hukum itu kehilangan azas-azasnya. Hukum hanya menjadi dogma. Hukum hanya menjadi pasal-pasal, norma-norma yang kehilangan azas. Sebagai sebuah hukum formil, iya. Kenapa formil? Iya, karena dibentuk menurut proses pembuatan hukum, pembentukan hukum. Dari sisi bentuknya, iya, ya undang-undang, ya perpres. Itu dari sisi formilnya. Tapi dari sisi rohnya, kalau konstitusi, kalau kita belajar konstitusi, konstitusi itu hukumnya, tapi rohnya itu adalah konstitusionalisme, ajaran konstitusinya. Jadi kalau hukum dalam bentuk konstitusi kehilangan rohnya yang disebut konstitusionalisme, maka konstitusinya akan menindas. Konstitusinya akan melanggengkan kekuasaan pemerintahan. Ini yang membuat juga tidak baik, gitu. Jadi antara hukum dan demokrasi seharusnya dalam posisi yang saling memberi. Harus ada dua-duanya. Perumpamaannya seperti sekeping mata uang. Ada sisi kanan dan ada sisi kiri. Kalau keping mata uang atau mata uang kertas pun sama kan? Nggak harus koin. Kalau hanya ada sisi depan, nggak ada sisi belakang, ya nggak laku. Nggak ada sisi belakang, ada sisi belakang, nggak ada sisi depan juga nggak laku. Jadi hukum dan demokrasi itu harus menjadi satu kesatuan. Nah, apa saja pilar dari demokrasi? Pertama adalah lembaga legislatif atau parlemen. Yang kedua, lembaga eksekutif. Yang ketiga, lembaga yudisial. Dan yang keempat, pers sebagai alat kontrol masyarakat. Mengapa ini disebut pilar demokrasi? Artinya inilah yang mendirikan demokrasi itu. Prinsipnya, 1, 2, 3 ini adalah pemencaran kekuasaan. Kekuasaan itu nggak boleh ada pada satu orang, satu pihak, satu lembaga. Harus dipencarkan minimal 3 lembaga. Lembaga yang punya fungsi legislasi, lembaga yang punya fungsi eksekutif, dan lembaga yang punya fungsi yudisial. Nah, dari lembaga-lembaga inilah kemudian ini membentuk yang disebut dengan pilar demokrasi itu. Kemudian yang berikutnya adalah pers sebagai alat kontrol masyarakat. Ini berarti apa? Ini representasi dari rakyat. Nah, kalau 1, 2, 3, 4 ini berkelindan, ya, melakukan permufakatan, semuanya berat kepada eksekutifnya, disitulah sebenarnya demokrasi itu runtuh. Jadi kemungkinan demokrasi pertama tidak adanya pilar ini, baik sebagian maupun keseluruhan. Itu berarti demokrasi tidak tegak. Atau 1, 2, 3, 4 ini ada, hanya saja ini membuat permufakatan ya, untuk
memperkuat eksekutif. Jadi eksekutifnya terlalu kuat sehingga bisa mempengaruhi parlemen, bisa mempengaruhi pengadilan, dan bisa mengontrol pers. Kalau itu selesai demokrasinya. Sekarang coba nanti kita lihat dalam praktek ya, di ketatanegaraan kita. Makanya untuk berikutnya nanti program ini saya hanya memberikan pengantar. Berikutnya adalah diskusi. Diskusinya saya ingin melihat masing-masing dari Bapak Ibu sekalian membuat paper yang prinsipnya adalah menilai dari konstruksi fakta yang ada di praktek ketatanegaraan kita ke dalam hubungan antara hukum dan demokrasi. Nah, bagaimana hubungan antara hukum dan demokrasi ya seperti yang saya jelaskan ini ya konstruksinya. Oke, bisa dilihat dari pilar demokrasinya, bisa dilihat dari hubungan ini atau dilihat dari semuanya, silakan. Misalnya terkait dengan fakta, ini salah satu contoh, misalnya pagi ini kita banyak dengar berita soal standar nasional pendidikan. Banyak yang protes adanya PP tersebut. PP itu kan hukum. Nah, PP itu hukum. Nah, hukumnya itu hukum yang responsif atau yang represif. Nah, ini yang perlu dinilai. Tentunya di sini nanti perlu menilai dari pendapat Nonet dan Selznick. Ya. Nanti silakan juga dibaca bukunya Nonet dan Selznick. Di sana ada karakter produk hukum. Jadi karakternya apakah represif, apakah responsif, atau yang otonom. Nah, itu nanti silahkan dibaca juga. Nah, kaitannya dengan pilar demokrasi seperti apa? Ini analisa-analisa itu yang perlu dikembangkan berbasis kepada substansi, ya, substansi fakta yang ada. Yang berikutnya, Bapak Ibu, adalah nilai dasar dan keabsahan suatu hukum. Menurut Radbeh, nilai dasar hukum itu ada 3, atau orang juga biasa menyebutnya dengan tujuan hukum. Hukum itu berisi keadilan. Hukum itu berisi kegunaan atau kemanfaatan, Rechtszekerheit. Kalau Rechtszekerheit, ini adalah kepastian hukum. Nah, ada keadilan, ada kemanfaatan atau kegunaan, dan ada kepastian. Itu menurut Radbeh. Pertanyaannya, seringkali kita dihadapkan harus milih salah satu. Kegunaannya dulu atau kepastiannya dulu, atau keadilannya dulu. Seringkali kan di masyarakat begitu. Tapi kalau saya mengkonstruksi, sebenarnya 3 hal ini tidak dalam posisi diametral, tidak dalam posisi bertentangan. Tapi ketiga hal ini ada dalam suatu posisi yang linier. Ya, bagaimana linearnya atau yang segaris? Menurut saya tujuan hukum itu adalah keadilan. Untuk mencapai keadilan, jalannya bisa lewat kegunaan, bisa lewat kepastian. Orang menggunakan azas kepastian hukum karena untuk keadilan. Orang menggunakan azas kemanfaatan karena untuk keadilan. Jadi keadilan itu akan tercapai apabila hukum itu bisa memberikan manfaat. Hukum itu pasti. Nah, itu akan mencapai kepada keadilan. Nah, disinilah sebenarnya tidak ada pertentangan. Ini seringkali kita temui dalam putusan-putusan hakim. Kadang hakim menggunakan asas kemanfaatan,
Kadang hakim menggunakan asas kepastian hukum. Nah, itu sebenarnya muaranya adalah ke keadilan. Ada kalanya keadilan itu dipenuhi dengan kepastian hukum. Tapi ada kalanya keadilan itu dipenuhi dengan kemanfaatan. Yang berikutnya adalah, menurut Sacipto Rarjo, sebuah hukum itu harus memenuhi 3 keabsahan. Satu adalah keabsahan filsafati, yang kedua keabsahan sosiologis, yang ketiga keabsahan yuridis. Apa artinya? Hukum itu harus berdasar atau mendasarkan kepada nilai-nilai filsafati. Ya. Harus ada filsafatnya. Tidak kemudian membuat hukum itu tiba-tiba bangun tidur, kemudian langsung menulis pasal per pasal. Ya, harus dilakukan kajian dulu. Ini paradigmanya apa? Kalau paradigmanya kuat, berdasarkan filsafat yang kuat, maka yang terjadi adalah hukumnya nanti tidak mudah untuk berubah. Hukumnya tidak mudah untuk dibatalkan oleh pengadilan. Karena memang dibuat sudah sesuai dengan falsafah. Kalau falsafahnya dapat, maka akan banyak diterima oleh manusia. Tapi kalau filsafatinya tidak ada, manusia akan banyak menolaknya. Ya, seperti yang di PP tadi tentang Standar Nasional Pendidikan, ya filsafatnya tidak dapat. Karena apa? Kurikulum pendidikan tinggi menghilangkan Pancasila dan bahasa Indonesia. Ya, pasti akan ditentang oleh banyak orang yang kita berpandangan tentang Pancasila. Nah, Pancasila kok dihilangkan dari kurikulum perguruan tinggi. Jadi baru disahkan sudah langsung ditentang, karena filsafatnya nggak dapat. Yang kedua, sosiologis. Berarti apa di sosiologis ini? Dari nilai-nilai. Nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Apa saja yang hidup di dalam masyarakat. Juga sama, hukum itu harus berdasar kepada nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Tidak bisa kemudian hukum itu hanya mendasarkan kepada kepentingan penguasa saja. Jadi tidak berdasar pada sosiologisnya. Kalau tidak berdasar pada sosiologis, yang terjadi adalah hanya kehendak penguasa dalam proses pembentukan hukum. Ini Bapak Ibu yang akan membuat hukum kita itu menjadi hukum yang cepat dibatalkan atau dicabut atau diprotes oleh masyarakat. Yang ketiga adalah hukum itu harus mempunyai keabsahan yuridis. Maksudnya apa? Hukum itu harus mempunyai keabsahan yuridis. Maksudnya adalah hukum didasarkan kepada hukum yang lebih tinggi. Ini dalam teorinya Hans Kelsen disebut dengan Steuven teori. Misalnya, kita membuat undang-undang. Maka agar undang-undang kita itu sah, ya, agar undang-undang kita itu sah, maka undang-undang itu harus didasarkan kepada undang-undang dasar. Membuat perpres. Maka agar perpres itu mempunyai keabsahan, harus didasarkan kepada PP, kepada undang-undang, dan kepada undang-undang dasar. Nah, kalau sampai tidak sesuai dengan PP, dengan undang-undang, dengan undang-undang dasar, maka perpresnya tidak memiliki keabsahan.
sehingga akan mudah untuk dibatalkan. Jadi keabsahan filsafati, keabsahan sosiologis, dan keabsahan yuridis. Nah, ini agar hukumnya sendiri baik. Karena kalau hukumnya sudah seperti ini, ya, kalau hukumnya sudah seperti ini, maka diharapkan hukum itu tidak menjadi hukum yang represif, tetapi hukum itu menjadi hukum yang responsif, minimal hukum yang otonom. Nah, itu nanti mohon dibaca bukunya Nonet dan Selznick. Nah, untuk ini saya beri waktu sekitar berapa menit? Sekarang jam 15 menit ya. Bapak Ibu untuk mencari pendapat Nonet dan Selznick ya, tentang hukum, hubungan hukum dan politik. Ya. Jika dari situ nanti saya ingin tahu kita bisa diskusi. Baik, begitu dulu ya. Saya beri waktu 15 menit kita untuk searching literasi yang Nonet dan Selznick. Ini dua orang suami istri misalnya yang membuat teori soal hukum. Ya. Baik, silakan.
Halo, bagaimana Bapak Ibu? Sudah ada ketemu? Insya Allah sudah, Pak. Nah, semuanya sudah ya? Oke. Anu aja, nanti mohon dikirim ke email saya. Ya. Emailnya widiarto, seperti nama belakang saya itu, @ub.ac.id. Ya, widiarto@ub.ac.id. Dimohon hasilnya dikirim ke sana. Nah, untuk minggu depan kita akan diskusi ya soal hubungan hukum dan demokrasi di Indonesia. Mohon dicari satu kasus. Kita berangkat dari kasus saja. Fakta lah ya. Dari sisi fakta, bisa fakta. Ya, bisa dari fakta peraturan perundang-undangan yang ada, bisa dari fakta politik yang ada. Ya, misalnya kalau kasus kemarin itu seperti Demokrat, ya, itu silahkan itu menjadi sebuah analisa, tapi dianalisanya dari sisi konteks hubungan hukum dan demokrasi. Oke, itu nanti kita akan paparkan mungkin per pertemuan 1 atau 2 orang, nanti berarti sekitar sampai 2 kali 3 kali pertemuan ya, untuk itu dalam bentuk makalah. Ya, kalau makalah berarti yang lengkap ada footnote dan sebagainya. Untuk siapa yang presentasi duluan, monggo disepakati di kelas. Apakah diundi, apa langsung siapa yang siap. Tapi yang jelas harusnya siap. Oke, sampai sini sudah jelas, Bapak Ibu? Izin Pak Dr. Aan, mungkin sedikit bertanya. Berarti makalahnya harus sudah fix minggu depan, atau kita persiapkan presentasinya saja dulu? Ya, kalau ini bahasa Balinya ngenyang. Ya. Oke, Pak. Ya, kalau untuk yang minggu depan bolehlah untuk PPT-nya dulu, tapi tentang berikutnya sudah fix makalahnya ya. Ya. Kalau minggu depan sudah siap makalahnya ya lebih bagus. Ya. Kan intinya ya ada makalah, ada presentasi, ya, ada PPT-nya. Baik, dari saya cukup sekian ya, itu dulu. Nanti kita sambung minggu depan. Insya Allah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Aan. Terima kasih Pak Aan. Ya. Ini yang dikirim apa ini? Yang dikirim apa tugasnya? Recording, matikan dulu recording. Tadi itu ya, hubungan antara hukum dan demokrasi menurut Philip Nonet. Enggak ada. Philip Nonet nggak membahas hubungan hukum demokrasi. Dia kan cuma berbicara karakter hukum responsif. Nah, ya itu ada hukum dan politik. Hukum dan politik. Jadi dia mulanya begini ya. Kalau sepengetahuan saya itu, Nonet dan Selnik itu di bukunya Law and Society Transition intinya ada hubungan yang signifikan antara sistem pemerintahan sebuah negara dengan hukum yang dianutnya. Biasanya sistem pemerintahan itu otoriter. Saya ya hukum itu menjadi, nanti Pak. Kalau sistem pemerintahannya itu otoriter, maka produk hukumnya represif. Kalau sistem pemerintahannya itu demokratis, maka hukum terpisah secara diametral dari politik itu. Iya, ini karena itu hukum menjadi subordinat dari politik, artinya hukum mengalami politik. Itu kalau otoriter. Ya, ini hukum subordinat dari politik. Hukum yang otoriter. Sehingga Selnik itu menjabarkannya jadi 3. Bentar. Hukum represi. Anu dulu, recordingnya masih ada, recordingnya masih kepencet itu. Nah terus matiin Pak Imam.